Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sobat Gear, Anxiety, dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Kang Ujup. Tentunya kita masih dalam pembahasan kita seputaran asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis. Dan teman-teman yang hari ini masih banyak sensasi, sedang berjuang, jatuh bangun untuk sehat, harus tetap semangat, kalian bisa sembuh teman-teman ya. Insya Allah kalian akan bisa beraktivitas lagi seperti dulu lah. Dan bagi kalian yang selalu optimis, disiplin, insya Allah kalian bisa segera membaik teman-teman. Tentunya dengan memperhatikan 3P ya, atau 4P-nya ya, pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya juga, plus satu pola sifatnya teman-teman. Dan itu yang saya lakukan teman-teman sejak saya terkena asam lambung 2018 kemarin ya. Kalau kalian mau dengar cerita awal mula saya terkena, video saya tentang itu sudah saya buatkan teman-teman. Kalian bisa lihat di video saya paling bawah, dan juga bagaimana saya melawan sensasi-sensasinya, sensasi apa saja yang saya rasakan ketika ngalamin itu sudah juga saya buatkan videonya. Kalian juga bisa lihat video-video saya seputaran anxiety disorder teman-teman, ada juga sudah saya buatkan videonya ya. Nah teman-teman semuanya, sobat GERD, anxiety, dan psikosomatis, hari ini seperti yang kalian lihat, ini di belakang saya pantai ya, laut teman-teman. Saya lagi jalan-jalan ke sini teman-teman, tapi ini bukan di di tempat yang biasa saya buat video itu loh, di wisata mangrove, bukan ya teman-teman, ini lain lagi. Di sini juga biasanya sering saya kalau mau mancing pinggiran, ini spotnya bagus teman-teman buat karang dangkal ya. Dan hari ini teman-teman kita ngebahas lagi seputaran asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, tentunya berdasarkan pengalaman saya ya, bukan mengada-ngada, bukan mengarang-ngarang. Tentunya apa yang saya tahu itu yang saya jelaskan, apa yang pernah saya rasakan itu yang saya akan coba bagikan ke kalian ya. Mana tahu bisa sama dengan kalian keluhannya, mana tahu juga apa yang kalian rasakan sama dengan yang saya rasakan, dan insya Allah apa yang saya berikan juga semoga ini ya tujuannya yang paling utama bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa sembuh. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan membaca satu atau dua pertanyaan ya, mungkin ditanyakan oleh teman-teman kita di kolom komentar ya, atau subscriber saya di kolom komentar seputaran apa yang mereka rasakan dan keluhkan ya. Semoga juga mewakili kalian yang merasakan sensasi atau keluhan yang sama, dan semoga bisa membantu. Oke teman-teman, di sini saya ada HP satunya lagi ya, saya coba bacakan. Ini dari Ibu Naurah ya, ini sebenarnya sudah saya lihat ya tadi pertanyaannya ya. Ini dari Ibu Naurah, kepala saya itu rasanya berat sekali dan ini setiap hari hilang timbul ya, dan saya suka mikir yang aneh-aneh, apakah ini karena anxiety? Nah untuk Ibu Naurah Apipa, saya juga ngalamin hal yang sama ya, ketika saya dulu lagi berat-beratnya anxiety disorder. Nah kenapa saya bilang lagi berat-beratnya? Karena untuk anxiety disorder itu diketahui dulu kalau anxiety disorder itu adalah gangguan kecemasan yang berlebihan ya. Jadi bukan hanya gangguan kecemasan saja Ibu ya, tapi kecemasan yang berlebihan. Dalam artian berlebihan ini adalah di mana segala sesuatu yang kita pikirkan itu melampaui batas dan melampaui kewajarannya ya, jadi sudah tidak wajar lagi. Nah barangkali hari ini kita hidup di 2025, tapi pikiran kita itu sudah ada di 2040, 2050, atau kita hari ini hidup di 2025 tapi kita masih merasa berada di 2000, tahun 2000 atau 1990-an lah, istilahnya begitu ya. Kita tidak sedang menjalani kehidupan di hari ini, tapi kita terlalu memikirkan masa depan kita, terlalu merasa mengingat atau belum move on dengan masalah-masalah yang telah berlalu. Nah yang kemudian kalau toh isinya adalah hal yang positif, itu bagus-bagus saja ya. Kalau apa yang kita lihat di hari-hari kemarin itu adalah yang positif dan kita merasa senang dengan itu, bagus-bagus saja ya, aman-aman saja. Atau begitu juga dengan pikiran yang akan datang di masa depan.
kalau isinya di pikiran kita itu adalah hal-hal yang positif, alhamdulillah ya. Entah itu nanti saya yakin saya bakal sukses. Nah, tapi kalau isinya adalah keraguan, isinya adalah kecemasan, rasa bersalah, ya tentu ini akan mengganggu kualitas hidup kita ya. Ini akan mengganggu kesehatan mental dan pikiran kita ya. Makanya untuk Ibu Naura ini hilangkan dulu ya, ketika masih ada pikiran-pikiran itu, coba hilangkan dulu ya, berusaha untuk berpikir atau hidup di hari ini ya. Itu dulu yang digarisbawahi. Hilangkan dulu perasaan khawatir tentang masa depan atau rasa bersalah tentang masa lalu. Nah, hilangkan dulu. Hidup dulu di hari ini ya. Bagaimana saya harus bisa semangat di hari ini, apa yang ada akan saya jalani untuk hari ini, dan tidak akan pernah saya sesali yang telah berlalu. Ya, kalau ada rasa bersalah, jangan menghakimi, jangan terus menyudutkan diri, kemudian terpuruk dengan perasaan bersalah itu. Tapi bagaimana membenahi hari ini untuk tidak terjadi lagi kesalahan itu di hari yang akan datang. Sehingganya berusahalah untuk menjadi yang terbaik di hari ini. Itu saja dulu pikirannya. Yang kemudian yang bisa saya share terkhusus buat Ibu Naura yang mengalami kepalanya rasanya berat ya, setiap hari merasa takut atau ada kecemasan-kecemasan, jangan sampai ini penyakit aneh-aneh ya, yang lain yang berat-berat ya, atau mungkin sudah berpikir jangan sampai mungkin gejala stroke dan lain sebagainya, bisa saja pikiran kita sudah sampai ke sana-sana ya. Dan itu juga wajar karena saya ngalamin dulu. Nah, solusi dari saya adalah selain yang tadi saya bilang tadi ya, hidup di hari ini ya, itu Ibu Naura coba untuk bagaimana melatih konsennya, melatih fokusnya ya. Di sini saya sertakan solusinya. Kenapa harus melatih konsen dan fokusnya? Karena ketika pikiran kita itu kita biarkan dalam keadaan yang selalu berisik ya, maka itu dia akan terbiasa setiap hari. Ketika dia sudah terbiasa setiap hari berisik, ada aja pikiran-pikiran yang muncul yang negatif-negatif, itu akan mengganggu kualitas hidup kita ya. Pasti berat rasanya, kepala kita itu rasanya berat. Ya, saya dulu ngalamin yang berat itu sampai di belakang kepala, juga di depan kepala, kadang pindah ya, kiri kanan, dan bahkan sakit kepala seperti orang sakit kepala pada umumnya ya. Nah, itu sudah saya alami ya sejak saya lagi tinggi-tingginya anxiety ini. Nah, bahkan saya sudah sampai di mana si psikosomatiknya itu nyerang ya. Nah, bedanya apa? Kalau untuk psikosomatiknya itu dia tidak hanya menyerang fungsi sarafnya, tapi juga dia sampai pada membuat otot-otot juga itu rasanya kaku ya. Tulangnya itu rasanya kebas, kesemutan, dan rasanya ini pundak ini seperti berat, sakit, juga bagian leher belakang itu ya, si psikosomatiknya yang sudah nyerang. Nah, itu yang sudah saya alamin juga ya, tapi saya akan spesifik ke anxiety disordernya saja yang dikeluhkan oleh si Ibu Naura ini. Nah, solusinya Ibu melatih fokusnya, konsennya. Jadi ketika pikiran negatif itu muncul, Ibu Naura coba untuk bagaimana bisa saya dalam 5 menit ke depan tidak akan menggubris ya pikiran itu. Saya tidak akan terprovokasi oleh pikiran saya sendiri. Saya tidak akan dikendalikan oleh pikiran yang negatif saya tadi ya. Berusaha cobalah untuk 5 menit itu pikirannya saya itu ada di misalnya di kesibukan saya, atau saya lagi benar-benar nggak mau mikiran apa-apa. Itu aja dulu, coba untuk dalam 5 menit berusaha konsisten ya, untuk bisa dalam 5 menit itu tidak berpikir yang aneh-aneh. Jadi walaupun apa yang dirasa di badan, apa yang dirasa di kepala, coba untuk terus berpikir positif atau tidak memikirkan apa-apa sama sekali ya. Artinya dalam hal ini mengosongkan supaya pikiran kita itu berjalan lepas apa adanya, tidak ada yang dikhawatirkan, dicemaskan. Dulu juga kita gitu ya, tidak ada apa-apa yang kita pikirkan ya. Kita itu kayak lepas aja gitu hidupnya, nggak ada yang dibebankan oleh pikiran kita. Jadi kita berusaha dulu dalam 5 menit, karena pikiran-pikiran negatif itu muncul bisa dalam setiap menit ya. 2 menit langsung muncul lagi, hilang lagi, nggak ada 3 menit,
udah muncul lagi. Nah, itu kita latihannya dalam 5 menit untuk bisa steril, biar pikiran kita juga bisa lebih punya waktu untuk istirahat, rileks. Jadi untuk Ibu Naura dia seperti apa namanya, istilahnya kayak handphone ya, yang sudah full memorinya, terus kita masukkan lagi dokumen, file ya, yang tentu dia akan menolak, dan ketika dia menolak otomatis tidak akan tersimpan. Begitu halnya dengan pikiran kita ini ya, semakin banyak yang kita masukkan ya, apalagi itu yang negatif ya, semakin banyak kita masukkan ya, capek pikiran kita ya, belum lagi ditambah dengan tidur kita yang kurang teratur. Untuk waktu rehatnya, waktu istirahatnya itu sangat-sangat tidak cukup ya, akhirnya kita besoknya lagi stres lagi, besoknya lagi kita enggak mood lagi ya, mood kita berantakan dikarenakan anxiety disorder. Nah, makanya coba untuk hidup di hari ini. Yang kedua, fokuskan untuk bisa berpikir yang positif, atau sama sekali tidak memikirkan sesuatu dalam 5 menit saja ya. 5 menit saja ke depan bisa Ibu tambahkan durasinya. Kalau 5 menit itu cukup, Ibu coba kalau 5 menit tadi Ibu sanggup, ya Ibu coba tingkatin lagi durasinya dalam 10 menit, saya tidak akan memikirkan apa. Lama-kelamaan itu terbiasa, nanti terprogram sendiri oleh pikiran kita ya. Jadi si fungsi saraf kita tadi, itu dia akan seolah-olah mengkonfirmasi kalau tidak ada yang perlu kita khawatirkan ya, tidak ada perlu kita cemaskan terkait dengan masa depan kita, terkait dengan apapun itu ya, tidak ada perlu kita untuk khawatirkan. Jadi saran saya seperti itu untuk Ibu Naura, dan semoga teman-teman yang ngalamin apa yang dialamin oleh Ibu Naura, perasaan yang sama ini juga bisa membantu ya. Semoga ini bisa mewakili. Tentunya ini berdasarkan teori saya, karena pengalaman saya yang pernah ada di posisi itu. Jadi saya share ini juga, semoga tujuannya bisa bermanfaat dan membantu untuk penderita anxiety disorder semuanya ya. Dan perlu diketahui untuk Ibu Naura, saya pernah membaca juga ya dan mendengar dari dokter ahlinya kalau di sistem saraf kita ini memang lagi aktif-aktifnya ketika orang mengalami anxiety disorder. Dalam artian ada fungsi saraf yang memang lagi super aktif ya, namanya itu amigdala sama prefrontal cortex ya. Ini tuh lagi super aktif ya di orang anxiety disorder ya. Dan dia itu seolah-olah melihat seluruh yang terjadi di sekeliling kita itu menjadi sebuah ancaman untuk kita. Sehingganya tubuh itu merespon dengan cara melakukan perlawanan. Akhirnya sensasinya kita rasakan segala bentuknya, dan itu sebenarnya adalah bagian dari pertahanan diri kita terhadap rasa khawatir yang muncul dari kerja amigdala sama prefrontal cortex tadi yang terlalu super aktif ya, terlalu berlebihan. Nah, itu sih sebenarnya ya, karena memang pada dasarnya semua orang punya rasa cemas ya, semua orang juga pasti punya rasa khawatir, tapi di orang anxiety disorder itu sangat-sangat over ya, makanya namanya anxiety disorder, gangguan kecemasan yang berlebihan dan tidak wajar. Nah, itu sih yang bisa saya share di kesempatan ini ya, semoga bisa membantu bagi kalian yang mengalami masalah anxiety disorder. Nah, ketika ini sudah terbiasa, insya Allah diprogram lagi oleh bawah sadar kalian, dan insya Allah itu sudah menjadi kebiasaan dari diri kalian, bahwa kalian sebenarnya dalam keadaan aman saja ya. Oke, semoga saja ini bisa membantu bagi Ibu Naura dan teman-teman yang lain merasakan sensasi yang sama seperti Ibu Naura. Kepala rasanya berat, rasanya ingin selalu berpikir yang aneh-aneh, dan rasa sensasi di kepala itu pindah-pindah ya. Itu juga dulu saya alamin. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.